Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Oktav bersama Anton Sanjoyo. Kita akan membahas isu-isu terkini seputar olahraga khususnya sepak bola tim nasional. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul lagi naturalisasi dua pemain baru, Tom Hey dan Ragnar Oratmangun yang sudah memberikan sumpah janji eh, naturalisasi. Eh, dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kalau keberadaannya tentu bagi tim nasional mungkin akan sangat membantu, tapi bagaimana perkembangan sepak bola ke depan menyangkut pembinaan dan lain-lain, kita akan bahas bersama Joy. Yang kedua adalah soal kontroversi jersey baru timnas yang banyak mendapatkan hujatan dari netizen, bahkan eh, pelatih timnas juga Sinteyong mengeluhkan jersey ketiganya karena tidak menyerap keringat. Kemudian yang ketiga kita akan bahas pertemuan tim nasional dengan Vietnam. Oke, yang pertama isu atau kabar soal naturalisasi. Gimana Joy pandangannya atau pemikirannya soal naturalisasi yang terkini ini? Ya, dari awal saya sebetulnya apa? eh, Tadinya saya merasa bahwa Sintayong ini memang dia butuh pemain-pemain dengan dengan keterampilan yang di atas rata-rata lah. Ya, Karena kan ketika dia megang tim pertama kali kan keluhan utamanya kan basic skill pemain Indonesia ini kan memang jelek. ya. Passing, istilahnya passing aja belum bisa lah gitu ya. Pergerakan tanpa bola juga masih mawat-mawut gitu ya. Jadi dia memang waktu dia mendapatkan beberapa target dari PSSI, dia kemudian meminta, cobalah PSSI ini kalian ini kan punya relasi yang banyak gitu kan, mendatangkan pemain-pemain berdarah Indonesia, di mana itu menurut saya sah-sah saja gitu ya. Kalau federasi atau Sintayong meminta itu gitu loh, minta satu, minta dua, oke, minta tiga, empat gitu kan. Nah, pada akhirnya dengan semua yang terjadi pada tim nasional Indonesia bisa lolos ke apa babak perempat final ya di Piala Asia, peringkatnya juga naik gitu ya dari 160-an sekarang ke 140-an di jadi memang sepertinya ada pembenaran dengan naturalisasi itu. Bagi saya pribadi problemnya tuh mau sampai kapan? Ya. Mau sampai berapa banyak? Hmm. Ya usaha-usaha yang menurut saya ini memang usaha udah nggak sehat lagi. Ya. Ya mereka memang punya hak ya, dengan semua peraturan naturalisasi kan memang kemudian menimbulkan hak ya untuk membela Indonesia. Tapi kan gugatan saya dari dulu itu mengenai eh, narasi-narasi yang dilontarkan oleh PSSI, oleh Sintayong, oleh netizen itu seolah-olah mengabaikan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh negara ini adalah keseriusan dari PSSI untuk membangun sepak bola domestiknya kan, Ya. supaya Indonesia ini bisa mengirim banyak sekali pemain talenta-talenta berbakatnya untuk bermain di luar negeri gitu loh, sehingga tidak perlu lagi kalau ada naturalisasi yang natural silahkan saja karena Hmm. itu memang hak mereka kan, hak Ya. orang-orang yang punya darah Indonesia lah atau yang sudah 5 tahun tinggal di Indonesia untuk membela Indonesia gitu loh. Tapi ini bukan usaha yang menurut saya udah overkill ini ya, Hmm. udah berlebihan dari PSSI untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora gitu Hmm. loh. Bukan diaspora sebetulnya kurang tepat kalau diaspora itu pemain berdarah Indonesia lah gitu Hmm. kira-kira yang punya kakeknya atau apa kan masih masih boleh ya kalau dari darahnya dari kakek gitu kan. Ya. Jadi makanya sempat disindir kan sama pemain Filipina kalau nggak salah ya atau Main media Vietnam, Filipina main Vietnam. Vietnam yang menyindir bahwa Indonesia itu seperempat darah
pemain Indonesia itu seperempat aja darahnya. Kalau kita kan setengah gitu loh. Jadi Hmm. mereka juga melakukan naturalisasi, tapi ya apa pemain Filipina itu kan garisnya masih dekat gitu loh. Hmm. Ibunya atau bapaknya. Kalau orang Indonesia ini kan udah rada jauh kakeknya gitu. Maka dia bilang seperapat gitu ya. Ya. Seperempat darah Indonesia kemudian tiba-tiba membela Indonesia. Ya itulah dinamikanya gitu loh. Jadi menurut saya ejekan-ejekan atau ledekan dari media Vietnam, pemain Vietnam, Filipina, bahkan Thailand juga itu harusnya menjadi acuan ya. Apakah yang dilakukan Indonesia ini dalam konteks pembinaan udah benar gitu ya. Kalau sekadar mendatangkan, makanya saya kemarin di media sosial mengunggah tanggung kalau pemain-pemain berdarah Indonesia ini asalnya dari Belanda lah gitu. Tanggung, cari aja yang dari Brazil, dari Spanyol gitu ya. Belanda kan belum pernah juara. Ini joke saya gitu ya. Belum pernah juara dunia. Cari dong pemain berdarah Indonesia yang ada di Brazil, di Argentina, di Spanyol, di Prancis, di Jerman gitu ya. Jadi nggak nanggung-nanggung. Hmm. Dan gugatan saya sekali lagi juga ini mau sampai kapan? Ya. PSSI ini membodohi terus bangsa Indonesia dengan naturalisasi yang tidak natural Hmm. gitu loh. Bahwa mereka punya hak, iya. Ya. Secara legal mereka memang bisa membela Indonesia, udah disumpah lah, bahkan dibesar-besarkan kan. Hmm. Begitu ada yang mau disumpah, wah lalu di media juga ya, media ini termasuk juga agent pembangunan yang menurut saya tidak membawa hal yang justru positif ya, membesar-besarkan terlalu exaggerated menurut saya dalam bahasa media. Kita orang media tahu lah, membesar-besarkan hal yang menurut saya justru misleading nantinya gitu loh ya. Jadi memang dan kita pernah ngomongin juga kan bahwa sebetulnya syarat naturalisasi itu kan Indonesia sendiri mengharuskan pemain ini grade A gitu kan. Hmm. Ini grade A-nya dari mana gitu kan. Hmm. Jadi memang kemudian menjadi absurd, menjadi subtil, menjadi rancu gitu loh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini PSSI juga terhadap apa yang kita sebut sebetulnya apa ya jalan instan, jalan pintas untuk mencapai prestasi apa sih yang mau dikejar dari pemain apa mau kita ini mau jadi juara Asia nggak juga kan level kita kan masih jauh kemarin di Piala Asia aja kan kita udah mati-matian ya ya lolos ke perempat final juga dalam tanda kutip hasil keberuntungan kan kita lucky loser kan Hmm. di Piala Asia gitu loh. Jadi apa sih yang diharapkan? Karena kan menurut saya karena dalam konteks pembinaan ya Indonesia terutama ini dalam hal ini PSSI ya konsentrasinya harus menaikkan mutu liga domestik sehingga bisa mengirim sebanyak mungkin pemain ke liga-liga luar yang lebih jauh lebih bagus daripada Liga 1 Indonesia sehingga kemudian kita punya pemain yang orang-orang sebut pemain abroad gitu ya pemain yang berkiprah di luar negeri itu bisa main di top level, nggak usah di Eropa lah, top level di Jepang, di Korea Selatan gitu kan, atau di Arab Saudi gitu kan. Nah, kalau juga belum ada di top level kan sebetulnya keberhasilan juga kita pertanyakan. Dan ini pemain-pemain naturalisasi juga yang didatangkan bukan pemain-pemain top level kan, Hmm. gitu loh. Ya kebetulan mereka tampil di liga-liga di Eropa, tapi liga-liga juga liga kelas 2 atau kelas 3. Hmm. Jadi memang gugatan saya tetap itu mau sampai kapan PSSI ini memaksakan untuk mendapatkan prestasi secara instan. Gitu ya. Oke, tadi kan Joy katakan bahwa kita sebetulnya tidak menolak lah naturalisasi ini dengan catatan naturalisasi yang natural, kemudian mereka memang punya hak. Tetapi yang bagi saya pertanyaannya adalah apakah Sintayong dan jajarannya itu juga sekarang ini tetap memperhatikan pemain-pemain lokal? Karena dari yang pemain yang paling tidak yang sekarang 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam itu 9 pemain pemain naturalisasi. Betul. Empat pemain baru semuanya naturalisasi gitu yang betul-betul baru Iya, dipanggil. Sementara pemain iya, lokal ini sama sekali nggak ada. Yang baru gitu yang memang diberi kesempatan untuk masuk betul. nasional yang dari liga itu nggak ada. Artinya saya menyayangkan mestinya ya kalau mau naturalisasi tetapi harus diimbangi juga dengan pemain-pemain lokal yang tetap harus kita kita
perhatikan gitu. Itu yang tampaknya miss gitu. Saya tidak melihat itu. Gimana aja kalau menurut Ya, saya? ya, bahkan kan kawan kita juga Tommy Welly kan sempat mengkritik keras ya Hmm, Sintayong yang mengatakan Sintayong itu males hmm, muter ke Liga 1. Betul, karena apa? Selain upayanya juga sangat besar, nah untuk dia memantau pemain-pemain di Liga 1, kan dia sudah mendapatkan banyak sekali kemudahan. Nah, saya minta dong lagi dong naturalisasi, dikasih lagi. Mau lagi dong untuk posisi A, B, C, D, dikasih lagi gitu kan. Sama pemerintah, sama PSSI gitu loh. Jadi ya menurut saya kritik Tommy Welly ini menurut saya ada benarnya. Jadi Sintayong juga jadi ngapain saya muter ke Liga 1 untuk lihat, memantau gitu loh. Ya kan kan pemain yang tampil di Liga 1 kan jumlahnya ratusan gitu ya, loh. Dan apa jadinya kan kalau saya tampil di Liga 1 sebagai pemain kan saya akan tampil habis-habisan supaya dilirik Sintayong, bener nggak? Ya benar. kan? Itu sebabnya kan Gareth Southgate itu kan pelatih Inggris kan selalu ada di pertandingan-pertandingan bahkan pertandingan Premier League yang second league yang apa second tier ya Hmm, kan di klub-klub yang mediocre mereka dia hadir juga nggak cuma di Big Three atau Big Five gitu loh di pertandingan itu dia dia tampil untuk melihat itu kan apa yang dipunyai oleh Inggris dalam sources pemainnya gitu loh kan Sintayong harusnya melakukan itu juga hmm, nggak cuma oke ada pemain lagi naturalisasi yang bisa didatangkan PSSI kan ya mau gampangnya aja oh ada bos gitu loh hmm, kan. Kita kasih lagi 2 nih kita kasih lagi 3 nih nah pertanyaannya kan ini pelatih tim nasional kalau cuma begini doang ya kan nggak usah Sintayong gitu kan. Siapapun bisa kalau cuma begitu gitu loh jadi menurut saya ini ya yang apa ya sekali lagi kan ini bukan soal legal tidak legal hak mereka atau bukan tapi lebih dalam konteks pembinaan dan kerja sesungguhnya yang harus dilakukan oleh pelatih tim nasional dan federasi PSSI gitu loh. Ini bukan soal mereka punya hak atau enggak gitu loh. Nah, sayangnya sebagian besar kalau yang saya baca ya, yuk saya ikuti di media sosial, ini kan orang-orang terutama para netizen pendukung tim nasional ini kan sepertinya haus banget gitu loh. Indonesia tuh harus punya prestasi di sepak bola gitu loh. Mereka tidak sadar bahwa yang harus dikejar, yang harus digedor, yang harus terus diminta pertanggungjawabannya adalah Federasi PSSI untuk menaikkan mutu liga domestik gitu loh. Sehingga Indonesia nanti pada satu saat punya kesempatan untuk tampil di elit dunia, bukan cuma elit Asia gitu loh. Nah, ini netizen-netizen ini juga aduh menurut saya apa ya, pemikirannya tuh terlalu apa? Terlalu mereka ya, tidak percaya pada proses gitu loh. Jadi ya naturalisasi oke ya oke, tapi kan yang dilakukan PSSI ini menurut saya overkill, hmm. udah kebablasan gitu. Ya, kita melihat selain PSSI, pemerintah juga, terutama Menpora juga sangat gencar. Ini duet ini duet Menpora dengan Iya, PSSI ini sama, sama sama menurut sama saya. 12 gitu. Sama, pemikirannya tuh pemikiran instan, pemikiran-pemikiran yang apa tidak tidak konstruktif Hmm, untuk membangun sepak bola gitu loh. Pemikirannya supaya gimana kalau misalnya berprestasi apapun prestasinya ya, hmm. mereka kan yang dapat nama kan gitu loh. Juara All England aja waktu foto yang mejeng-mejeng adalah Menporanya gitu kan. Kan Dan di jadi ini tengah, yang dan di nggak mungkin tengah. serius. Yang berjasa atletnya yang mejeng-mejeng Menpora lah, ketua PBSI lah gitu kan. Ya inilah apa fenomena di negeri bernama Indonesia ini yang menurut saya kita harus kritisi terus, Yud. Harus kita terus ingatkan bahwa itu tidak benar. Tidak layak dilakukan oleh pejabat-pejabat negara hal seperti itu. Ya, khusus untuk netizen, kita melihatnya memang bangsa ini, khususnya yang ada di dunia maya, memang secara pemikiran sempit, mungkin pengetahuan dangkal, mereka menyukai sepak bola, tetapi mungkin tidak pernah narasi membaca kurang, melihat kurang, sehingga terbawa arus apa ya, Ya, ya itulah kenyataannya itu ya. ya ada sisi nasionalisme yang bagus menurut saya, tapi nasionalisme kan nggak bisa cepat.
Ya, Nasionalisme tidak bisa sempit gitu. Nasionalis itu tuh harus dalam kerangka juga membangun bangsa ini menjadi jauh lebih baik gitu loh. Kalau cuma mengandalkan beras impor sama naturalisasi ya bangsa ini tidak pernah akan bisa mandiri, tidak akan pernah bisa berbicara banyak di dunia internasional gitu loh. Kalau dalam konteks yang lebih luas ya, itu ya, kira-kira. karena pasti oke naturalisasi itu akan sampai berapa lama mereka bisa dipakai? Apakah akan Betul. Nah, karena ya apalagi kalau misalnya narasinya, oh ini sukses, Sintayong naikin peringkat FIFA dan macam-macam, ayo terus naturalisasi. Sampai kapan gitu kan? Mau sampai 26 entry form by name-nya semua naturalisasi gitu kan? Apa kita ini nggak akan jadi bahan tertawaan negara-negara di dunia gitu loh. Dan yang suka salah itu mereka kan suka membandingkan katakanlah dengan Perancis gitu loh. Yang pemainnya katanya naturalisasi semua. Menurut saya ini orang-orang ini kurang baca gitu ya. nah, itu Yang masalah itu. namanya Mbappe dan segala macam itu kan lahir dan besar di Perancis, dididik di Perancis gitu kan. You name it lah, semua pemain yang berkulit hitam tanpa harus bernada rasis ya, yang di tim nasional Perancis itu kan mereka lahir dan besar di Perancis, dididik di Clairefontaine gitu loh. Jadi ini bukan bukan seperti Indonesia gitu loh. Dan nah, yang kayak kayak gitu itu ya, narasi kayak gitu tuh banyak tuh menyesatkan sekali. Tapi ya itu yang banyak dipercaya juga oleh sebagian besar netizen gitu loh. Sehingga ya kalau ada narasi-narasi miring terhadap naturalisasi pasti langsung wah dihujat habis-habisan gitu. Udah kayak mereka paling nasionalis aja gitu kan. Mohon maaf, padahal secara pemahaman pemikiran mungkin masih jauh sebetulnya. Nah, oke lah, kita lupakan saja netizen karena kita membicarakan netizen juga kayaknya buang-buang energi aja. Eh, ke persoalan kedua soal jersey, John. Jersey Hmm. baru kita banyak mendapat hujatan tentang dari netizen juga. Kemudian yang mungkin perlu ditanggapi oleh atau di ya ditanggapi secara serius adalah pernyataan dari Sintayong karena jersey ketiganya jersey latihannya itu tidak bisa menyerap atau kurang kurang menyerap keringat itu yang mengganggu Sintayong itu. Kalau netizen kan hujatannya adalah karena coraknya atau bentuknya mungkin terlalu sederhana. Soal harga, Ya, soal harga ya itu ya. lagi ujung-ujungannya ke masalah ekonomi, harganya terlalu Nah, mahal gitu. Gimana nah Jay? ini dalam konteks harga itu menurut saya yang paling related, Yud. Karena gini, PSSI ini kan sebetulnya organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap penunjukan vendor untuk jersey tim nasional. Karena ini title-nya, judulnya, tajuknya adalah tim nasional. Tim nasional itu milik bangsa Indonesia gitu loh. Dan ketika menjadi milik bangsa Indonesia, lalu kemudian di jersey-nya atau kitnya dikomersilkan dengan harga yang sangat mahal, lalu kemudian yang disodorkan adalah barang yang kualitasnya jauh di bawah standar, kan ini menurut saya ini menipu, membodohi masyarakat, membohongi masyarakat, memakai nama timnas tapi vendornya tidak bertanggung jawab terhadap kualitasnya. Ini tanggung jawab siapa? Kan tanggung jawab PSSI gitu loh. Yang yang memakai label timnas untuk menjual jersey itu, ya kan? Menjual jersey dengan label timnas itu kan label bangsa. Ya kan itu generik punya bangsa Indonesia gitu loh. Diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal 1.200.000 ya yang 300. 1.200.000 dan yang versi latihan kalau nggak salah hampir 500.000 gitu loh. Ini kan ini kan menurut saya menjual bangsa Indonesia dengan kualitas yang sangat buruk dan dalam hal ini netizen menurut saya benar. Ya, mereka harus menggugat itu karena bagaimanapun tim nasional adalah milik mereka gitu loh. Kalau mereka harus ingin mendukung dan membeli jersinya dengan harga yang sangat mahal, kalau kualitasnya oke, boleh-boleh aja. Tapi kalau kualitasnya seperti sekarang, kan eh, apa yang tidak menyerap keringat lah paling enggak ya kan. Ya bagaimana main di daerah tropis dengan kelembaban yang sangat tinggi, jersinya tidak menyerap keringat kan ini sangat menyiksa. Dalam hal ini Sintayong benar gitu loh. Jadi dia komplain itu benar. Yang kedua, Yud, menurut saya kita ingat kan kasus Warix berapa tahun yang lalu.
sebuah vendor dari Thailand kalau tidak salah, Ya. yang sudah membuat kesepakatan, entah itu berupa kontrak atau kesepakatan di bawah tangan dengan oknum PSSI, gitu loh. Sudah deliver juga, saya dengar juga sudah mengeluarkan uang untuk kesepakatan itu, tapi akhirnya dibatalkan. Muncullah brand bernama Mills, ya kan. Nah, ini kan hal-hal seperti ini sekarang tiba-tiba aja ada brand setelah Mills berakhir, ada brand bernama Erspo kalau tidak salah ya. Nah, ini kan menjual, dalam tanda kutip menjual label tim nasional, tapi tendernya dan segala macam karena akan berurusan dengan rakyat Indonesia dalam urusan jual beli jersey, tendernya kan nggak pernah jelas, itu kan. Nah, ini kan yang harus digugat oleh netizen ini. Bagaimana sebuah vendor yang tidak pernah main, ya mereka perusahaan garment kalau nggak salah, tapi tidak pernah main di ranah sport, tiba-tiba bisa mendapatkan ini kan tender bangsa, Yud. Kalau saya lihat, kalau dia tendernya untuk untuk seragamnya orang-orang PSSI mah terserah aja ya kan. Tapi kan ini tender atas nama bangsa Indonesia gitu loh. Yang menurut saya bangsa Indonesia harus menuntut, kalaupun ini tender atas nama bangsa Indonesia ya harus tender yang benar dan kualitasnya terutama juga kualitas yang mumpuni gitu loh. Saya mendukung kalau kalau soal brand lokal gitu ya, karena kan kita harus Mills juga kan brand lokal gitu loh. Dan yang saya baca Mills itu kualitasnya cukup bagus, sangat disukai juga oleh pendukung tim nasional gitu loh. Tiba-tiba berganti, entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba berganti menjadi Erspo. Saya tidak menyalahkan Erspo. Kalau saya orang bisnis, saya bisnis di situ juga, saya pasti akan mati-matian untuk bisa menjadi vendornya tim nasional, bener nggak? Ya Ya. kan, yang harus menjaga, yang harus menjadi filternya ya adalah orang-orang di PSSI yang bertanggung jawab terhadap tender dan penyediaan kit bagi tim nasional gitu loh, nggak bisa main-main gitu loh. Kecuali kalau kitnya memang untuk mereka memain bola, fun football dan segala macam, terserah lah kalau itu gitu ya. Tapi kan ini kit untuk bangsa Indonesia. Tim nasional Indonesia itu kan rights-nya punya bangsa Indonesia gitu loh. Ini yang menurut saya harus menjadi titik pandang dalam persoalan jersey ini. Kalau mereka bilang ya ini kan bisnisnya PSSI nggak boleh ikut campur, enggak. Ini adalah karena membawa-bawa nama tim nasional gitu loh. Jadi saya menggugat sebagai warga negara, saya juga menggugat peran PSSI yang menurut saya sangat buruk ya dalam kasus jersey atau kit tim nasional ini. Oke, saya lengkapi mungkin. Erspo itu produk baru dari Erigo Sport. Erigo. Jadi Erspo itu Erigo Sport. Erigo itu perusahaan garment yang biasanya dia membuat pakaian-pakaian lah, jaket segala macam. Tapi baru kali ini dia masuk ke sport, masuk ke tim nasional Erigo Sport dengan kontrak yang kalau Erick Thohir menyebutnya kan 16,5 miliar, 5 miliar cash. Sisanya adalah sistem penjualan, sepertinya penjualan jersinya dapat presentasi kalau nggak salah dan ya haknya sepertinya itu. Tetapi yang paling kita mungkin perlu pertanyakan adalah prosesnya. Kalau tendernya dia sebut sih banyak sebetulnya yang ikut tender, hampir ada 20-an, dan dia sebutnya agak terbuka gitu. Tapi justru setelah ditunjuknya Erigo dan muncul Expo ini adalah bagaimana prosesnya. Artinya kan ada R&D-nya, pembuatannya itu tesnya lah, dites dulu apa gimana gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka dites dulu oleh yang akan memakai tim nasional? Kenyataannya jersey ketiganya dikomplain oleh pelatih, artinya tampaknya mungkin nggak dites dulu oleh mereka gitu. Mungkin Iya, saya nggak tahu apakah jersey pertama dan jersey home, jersey away, jersey latihannya kualitasnya beda sama jersey latihan nggak gitu ya. Kalau misalnya sama aja kan menurut saya ini ya malah petaka kan, ini harus dicegat dari awal supaya mereka bisa memperbaiki produknya ya. Saya nggak tahu udah deliver berapa gitu loh. Tapi kalau mereka udah memproduksi dalam jumlah yang masif, kan ini akan menjadi kerugian juga gitu loh. Karena kan kemudian ketika masuk pasar kan itu akan menjadi bahan perdebatan, akan menjadi bahan olok-olok, ya kan kalau memang kualitasnya tidak sesuai dengan harganya, Yud.
Kalau di atas 1,2 kan itu memang apa? Kalau di atas 1 juta kan memang ya udah sangat mahal bagi kebanyakan orang Indonesia kan yang ingin mendukung tim nasional apalagi gitu loh. Nah, ini kan ini yang harusnya menjadi catatan juga karena ya namanya jersey utama misalnya jersey home kan, lalu ada jersey away, lalu ada jersey latihan kan itu kan seperti Yudi bilang harus harus benar-benar dilihat, dipegang, dipakai gitu kan, dicoba ini nyerap keringat atau tidak gitu kan. Nah, ini kan yang apa yang tidak menurut saya agak abai dilakukan oleh PSSI. Saya nggak tahu divisinya apa tuh penyedia kit untuk tim nasional, tapi harusnya ada divisi yang khusus memang untuk menyediakan segala keperluan tim nasional. Ya, ada bagian kerjasama, apa bagian itulah ada. Hmm. Oke, kita sekarang bergeser ke masih di tim nasional, bergeser ke pertandingan melawan Vietnam. Vietnam yang akan 2 kali back to back terjadi di GBK dan kemudian di Vietnam menjadi Hmm. pertandingan yang home and away di kualifikasi Piala Dunia. Kita saat ini berada di eh, posisi keempat, baru mendapatkan nilai 1 dari hasil imbang melawan Filipina. Sebelumnya kalah 1-5 dari Irak. Sehingga pertandingan melawan sementara Filipina oleh Vietnam itu bisa dikalahkan gitu. Kita imbang lawan Filipina, Filipina kalah lawan Vietnam. Artinya bahwa Vietnam bisa kalau eh, menghitung di luar banyaknya pemain-pemain baru naturalisasi, mereka adalah lawan yang tangguh sebenarnya. Nah, kalau Hmm. kondisinya sekarang banyak pemain naturalisasi, banyak pemain baru, eh, gimana pandangan Om Joy dengan pertandingan melawan Vietnam ini? Iya, sebetulnya kan harus kita akui bahwa di bawah Sintayong ini adalah kemajuan yang didapatkan oleh tim nasional ya. Cara mereka bermain dari sisi fisik juga mereka udah bisa main 2 kali 45 menit. Meskipun menurut saya memang belum full 90 menit mereka bisa sangat intens ya. Tapi kalau saya lihat atau 1 tahun terakhir kemajuannya cukup berarti. Yud. Cara mereka bermain juga mereka berani menerapkan apa pola yang di apa yang diinginkan oleh Sintayong. Beberapa kali saya lihat wah ini oke nih cara mereka bermain juga keberaniannya, percaya dirinya. Melawan Vietnam kan dulu-dulu Indonesia selalu menjadi apa? Indonesia selalu kalah duluan gitu ya dia. Meskipun rekor pertemuannya cukup seimbang, tapi kalau ketemu Vietnam yang agak tricky mainnya, menjurus kasar, rasanya memang Indonesia pressure-nya lebih lebih tinggi gitu loh. Tapi saya sih berharap ya mereka bisa bisa mengulang kemenangan di Piala Asia ya lawan lawan Vietnam karena em, yang saya lihat Vietnam meskipun ada beberapa pemain utama tidak tampil, tidak seperti biasanya Yud ketika tampil terakhir melawan Indonesia gitu loh. Saya nggak tahu apakah mereka grogi atau turun performanya, tapi statistiknya memang menunjukkan Indonesia agak dominan dalam pertandingan terakhir. Menangnya cuma 1, tapi dominasinya Indonesia cukup banyak gitu loh. Jadi terlepas dari beberapa pemain yang tidak bisa tampil, Asnawi nggak bisa tampil, akumulasi kartu. Lalu saya dengar juga Elkan nggak bisa main ya. Jadi ada pemain baru mungkin yang ditampilkan, tapi ya kalau pemain baru apakah langsung bisa tune in gitu loh ya kan? Karena ketika di apa sebelum Piala Asia pun kan sebetulnya pemain-pemain naturalisasi terutama yang main di belakang juga banyak bikin blunder gitu loh Yud. Jadi karena mereka memang belum beradaptasi. Tapi menurut saya kalau main di Indonesia apalagi main dengan publik yang begitu antusias sih saya yakin Mas kita Indonesia masih bisa menang menghadapi Vietnam. Nah, nggak tahu kalau nanti pertandingan away ya di Hanoi apa di Ho Chi Minh ya. Saya belum lihat lagi. Tapi publik Vietnam saya pernah hadir di antara mereka sendiri. Publik Vietnam juga mengerikan, Yud. Jadi Ya, ini yang apa harus juga diwaspadai oleh Sintayong ya karena bermain di entah di Ho Chi Minh atau di Hanoi, memang publik mereka menurut saya jauh lebih lebih dalam tanda kutip lebih ganas dari publik Indonesia ya. Nah, satu-satunya kesempatan barangkali untuk bisa meraih poin ya Indonesia melawan Vietnam di Jakarta bisa raih poin penuh lah. Kalau percaya diri dan pemain-pemain baru yang kemungkinan besar diturunkan bisa langsung tune in
Ini yang menjadi titik krusial bagi skuadnya Sintayong. Oke, artinya secara keseluruhan sih kita melawan Vietnam kali ini mulai sekarang itu tampaknya secara mental itu lebih di atas mereka ya. Lebih siap, Yud. Lebih siap, ya. Nah, Artinya kita yakin akan menang, bahkan mungkin kalau bisa menang di 2 pertandingan beruntun ya, termasuk nanti di. betul. Ya, walaupun agak berat ya, tapi secara teknis kan Indonesia sudah berada sedikit di atas Vietnam. Kalau lawannya Thailand mungkin masih rada-rada susah ya. Itu kan hantunya Indonesia dari dulu gitu loh. Vietnam kan dalam 10 tahun terakhir aja jadi nemesisnya Indonesia, tapi belakangan sih menurut saya udah nggak lagi. Nah, kita nggak tahu ya kekuatan terbaru mereka setelah dengan pelatih baru, tapi rasanya sih belum terlalu jauh dari penampilan mereka di Piala Asia. Jadi mudah-mudahan sih levelnya belum 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 meningkat lagi gitu loh. Kalau meningkat lagi ya ini akan menjadi pertandingan yang seru karena Indonesia levelnya sudah sedikit di atas mereka. Ya, satu hal mungkin yang ada plus minus di Vietnam itu dari sisi pelatihnya, Philip Troussier. Dia itu pelatih yang ya kita tahu pelatih yang sangat-sangat berpengalaman, tetapi juga tampaknya dia kalau menurut saya secara analisanya belum begitu menguasai para pemain Vietnam gitu. Artinya bahwa ada celah juga di situ. Tapi justru kalau dia bisa sudah betul-betul menguasai, saya sih melihatnya Vietnam tetap berbahaya gitu di tangan Troussier itu. Gimana dari Betul. faktor pelatih itu? Iya, Tulsia memang pelatih yang udah sangat berpengalaman kan. Tapi kan kalau dibandingkan dengan kalau benar Anda bilang kalau dibandingkan dengan berapa lamanya dan pengertian tim jauh kalah jauh sama Sintayong yang udah berapa tahun ya 4 tahun lebih dia di Indonesia dengan tim yang dia istilahnya dia bangun dari nol gitu loh ya kan dia bangun dari nol dari puing-puing dia bangun menjadi tim yang ada sekarang gitu loh jadi kalau dibandingkan dengan Sintayong pengalamannya terhadap timnya memang kalah Yud. Jadi Ya, inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh eh, pemain-pemain Indonesia untuk bisa meraih 3 poin di pertandingan kandang. Jadi memang dari sisi pengalaman pelatih mungkin sama, tapi pengalaman dengan timnya Sintayong jauh lebih unggul. ya, itu artinya apalagi pertandingan pertama akan tampil di GBK yang kabarnya tiketnya juga sudah sold out, pasti Ya, auranya akan sangat dan GBK kan selalu menakutkan bagi semua lawan yang datang ke. betul, betul karena kapasitasnya kan 80 ribuan ya sekarang ya Ya, dengan seat yang bernomor. Jadi ya, 80 ribu itu udah besar ya. Kalau isi penuh semua berteriak itu pasti bikin gemeter lah pemain-pemain Vietnam. Tapi itu juga jadi latihan karena bisa bisa jadi juga grogi ya dengan ya. dukungan yang seperti itu. Itu akan menjadi latihan kalau nanti bermain di kandangnya Vietnam. Oke, ya betul karena di Vietnam itu GBK eh, setengahnya atau 2 kali lipat dari stadion utama timnas di Vietnam. Ya, kita berharap banget apapun kondisinya di dalam tim, termasuk soal jersey, termasuk soal naturalisasi, paling tidak kita berharap timnas kita 2 pertandingan melawan Vietnam bisa meraih hasil yang maksimal. Kurang lebih begitu ya, Joy? Ya, karena memang dinamikanya kan tidak terlalu menguntungkan bagi timnas Indonesia ya, dinamika di dalam negeri bukan saja soal jersey, tapi banyak isu-isu yang tidak mengenakan lah. Mudah-mudahan itu mereka bisa bisa lalui dan bisa melakukan pertandingan sebaik-baiknya merebut 3 poin di GBK ya. Oke, terima kasih Om Joy. Kita sudah ngobrol banyak soal beberapa isu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam hari-hari ke depan dengan topik-topik yang masih selalu hangat dan menarik. Kurang lebih begitu, Joy. Terima kasih. Sampai Siap, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi.